Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Dwi Alvina di Gerak Podcast Aceh bersama salah satu narasumber kita. Di sini kita akan berbincang santai nih mengenai pemilu yang akan mendatang, yaitu pemilu 2024 nanti. Nah, mungkin teman-teman juga pada penasaran nih dengan narasumber kita yang di samping aku nih siapa, dari mana. Nah, bisa langsung aja kali Mas. Baik, terima kasih kesempatannya Mbak Dwi ya. Iya Mas. Saya Dion Hardika dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat. Kami salah satunya juga mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi dan tentunya juga berkaitan untuk mendorong pemilu berintegritas gitu ya, karena di sana juga cikal bakal kalau misalnya pemilunya bersih, ya tentunya masa depan Indonesia juga akan semakin baik dan tentunya selaras dengan upaya pemberantasan korupsi gitu. Wah, sangat menarik. Nah, jadi Mas Dion nih, saya juga mewakili salah satu orang muda nih di Aceh. Ingin bertanya nih, sebentar lagi kan kita akan melaksanakan Pekan Demokrasi nih di tahun 2024 nanti. Nah, gimana sih agar pemuda Aceh berperan dan mengawasi pemilu nih Mas, guna mencegah terjadinya pelanggaran atau kecurangan di Aceh ini? Iya, yang pertama-tama tentunya kita harus pahami ini potensi pemuda itu luar biasa ya. Ya, betul Karena mayoritas pemilih itu sesuai data KPU adalah kaum muda gitu ya. Nah, ini tentunya akan sangat menentukan nasib bangsa gitu, mau dibawa ke arah kemana. Nah, partisipasi pemuda kadang-kadang bilang, apa nih daya yang bisa kita lakukan gitu kan untuk mendorong pemilu berintegritas. Sebenarnya sangat banyak gitu ya, dan ruangnya sudah dibuka juga, misalnya mau ikut mengawasi jalannya pemilu gitu, melaporkan kalau terjadi kecurangan gitu. Kalau di kemarin sudah ada proses verifikasi calon yang akan dipilih, itu teman-teman juga bisa bantu melihat, wah masih ada nggak nih calon-calon yang ternyata tidak memenuhi persyaratan gitu ya. Misalnya baru selesai menjalani hukuman tindak pidana korupsi, belum 5 tahun ternyata sudah ada nih jadi caleg atau ya, jadi itu kan bisa dimonitor juga salah satunya oleh teman-teman gitu. Ya, betul sekali. Wah, sangat menarik nih. Terus aku juga mau tanya nih Mas, apa saja sih langkah yang harus diambil oleh organisasi pemuda Aceh untuk mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya pemilu yang berintegritas? Iya, ini sesuai dengan data juga ya, bahwasannya ternyata pemilu kita ini masih ada gitu terjadi yang namanya politik uang gitu. Betul sekali. Nah, ini salah satu tagline yang digelontorkan oleh KPK adalah hajar serangan fajar gitu. Jadi jangan lagi berpikir, wah kalau ada politik uang ya udah terima aja uangnya gitu ya, lalu nggak usah pilih orangnya gitu kan. Kalau dulu kan banyak yang mengeluarkan suruhan seperti itu. Kita harus tegas dari awal bahwa yang namanya politik uang tidak boleh kita tolerir gitu. Jadi kalau misalnya terjadi di lingkungan kita ya kita cegah gitu. Keluarga kita bisa kita edukasi minimal kan di lingkungan terdekat Ya, gitu kan. sekali, Mas. Orang tua, ibu-ibu gitu kan. Ibu kita kadang-kadang kan, waduh ini sayang nih dapat ini Ya, gitu betul. ya. Nah, kita edukasi bahwa ini sangat penting untuk masa depan bangsa. Jangan sampai karena 100.000 rupiah gitu yang dibagi 5 tahun hanya 20.000 harga diri kita gitu, tapi kemudian yang terpilih orang-orang seperti itu gitu. Kalau mereka sudah awalnya membayar untuk jadi anggota legislatif, ya tentu pikirannya adalah bagaimana mengembalikan modal gitu ya, atau bahkan menguruk keuntungan lebih besar lagi gitu, karena sudah orientasinya tadi mencari keuntungan gitu, bukan pengabdian untuk masyarakat. Apalagi untuk para pemula nih ya Mas. Iya. Kalau dikasih uang kan mereka nggak tahu apa-apa masalah itu. Yeah. Sedangkan mereka baru memilih dan perdana memilih nih untuk itu. Nah,
ini juga nih Mas, aku mau tanya juga nih tentang gimana sih pemuda Aceh mengatasi tantangan yang sering terjadi untuk menjaga integritas pemilu. Gimana nih Mas caranya? Iya, kalau dari yang pertama, yang penting misalnya dari diri kita dulu lah, Betul gitu, yang paling mudah gitu ya. Kita tidak ikut-ikutan politik uang gitu ya, tidak kemudian malah menganggap itu biasa gitu, hal yang lumrah gitu. Karena ternyata tren global ini kepemimpinan dunia itu bahkan sudah mulai nih ya, anak-anak muda yang maju ke depan gitu kan. Betul. Negara tetangga kita misalnya Thailand itu partainya kaum muda loh yang terpilih jadi mayoritas gitu. Wow. Nah, ini kan bisa jadi bahan diskursus juga nih ya, gimana teman-teman muda gitu dengan idealismenya gitu kan bisa kemudian membangun suatu kekuatan bersama, bisa untuk melakukan pengawasan secara bersama-sama gitu kan dengan berbagai latar belakang organisasinya gitu ya, bisa lingkungan kampus gitu ataupun kelompok-kelompok penelitiannya gitu untuk kemudian mengawasi bahwa pemilu, apalagi pemilu serentak nanti ya, Betul, sudah dimulai di bulan Februari nih, ini sudah hitungan bulan nih, sudah dekat sekali ya, sebentar lagi itu kita bisa bersama-sama mengawasi gitu, karena serentak di seluruh Indonesia. Itu perlu ekstra pengawasan juga dari masyarakat gitu. Nah, terus gimana sih Mas pemuda Aceh untuk menggunakan platform teknologi dan media sosial untuk menyebarkan informasi yang akurat dan mendukung untuk pemilu yang bersih nanti? Iya, ini sarana teknologi kan sebenarnya salah satu bentuk strategi ya yang membantu kita untuk mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, termasuk dalam proses pemilu ataupun upaya-upaya pemberantasan korupsi. Kita sudah banyaklah melihat inovasi-inovasi dari teman-teman muda gitu ya, bahkan bisa dicontoh juga di negara-negara lain gitu ketika pemuda ini menggunakan platform untuk kemudian mengawal pemilu, hasil suara yang memang dari awal bilik gitu ya sampai di penghitungan gitu itu tidak berubah nanti sampai ke tingkat nasional, itu kan juga bisa jadi salah satu upaya. Kemudian dari sosmed itu jangkauannya kan sangat luas gitu. Betul, kan, Mas, betul. tidak perlu effort biaya yang sangat besar, bisa menjangkau seluruh Aceh. Nah, ini bisa dikampanyekan tadi kan, hajar serangan fajar, atau mungkin punya tagline lain yang lebih menarik gitu ya, silakan gitu ya dalam bahasa lokal setempat gitu, mengedukasi masyarakat. Sudah, kita tidak memilih lagi calon-calon pemimpin yang ternyata untuk duduk di sana dia membayar gitu ya, membayar yang kemudian pada akhirnya hanya tidak merasa utang budi lagi kepada masyarakat. Betul, gitu kan. Ya sudah, saya sudah bayar kok suara kalian, ya sudah, ini terserah saya gitu ya menggunakannya untuk kekuasaan atau kepentingan pribadi, itu kan tidak kita inginkan gitu. Nah, jadi pentingnya pemuda, apalagi sekarang dengan teknologi yang semakin canggih ya Mas, mungkin pemuda juga ada sebagian yang salah menggunakan ataupun menebarkan hoax ataupun lain sebagainya. Terus menjelang pemilu kan rawan sekali Mas politik uang. Gimana sih KPK menanggapi akan hal itu Mas? Ya, KPK sudah memulai kampanye ini ya. Kita bekerja sama juga dengan Bawaslu juga gitu ya, dengan KPU juga gitu, untuk mendorong pemilu yang berintegritas gitu ya. Karena tadi, kenapa sih KPK kan urusannya pemberantasan korupsi gitu. Ya ternyata upaya-upaya pemberantasan korupsi ini juga dapat berjalan dengan baik kalau pemilu yang dihasilkan adalah pemilu yang berintegritas gitu kan. Betul sekali. Nah, kita sudah tahulah datanya ya, berapa banyak pimpinan kepala daerah yang harus berurusan dengan KPK karena kasus korupsi. Nah, ini kan mereka-mereka yang tentunya tadi berangkat bukan dari integritas atau pengabdian untuk rakyat, tapi ujung-ujungnya hanya untuk memanifestasi modal untuk kepentingan pribadi. Nah, ada niat lain itu ya, ada hubungannya gitu ya. Betul, Jadi untuk mendorong pemilu berintegritas, menghasilkan pimpinan-pimpinan yang berintegritas, tentunya kebijakannya akan pro rakyat, transparan gitu, akuntabel. Nah, ini kan ada korelasinya dengan upaya pemberantasan korupsi. Kalau udah begitu ya, pemimpinnya sudah amanah ya, itu kan sudah salah satu langkah
maju gitu kan selangkah Iya, betul di depan dalam upaya pemberantasan korupsi gitu. Mungkin itu saja kali ya Mas. Siap. Nanti mungkin ada waktu lain kita berbincang-bincang lagi nih dengan Mas Dion. Siap. Makasih Mas atas waktunya. Baik. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyaksikan podcast kami hingga sesi berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi bersih tanpa korupsi. Demokrasi bersih tanpa korupsi. Kalau di KPK ada juga. Apa tuh Mas? Berantas korupsi, kita bisa. Oke. Berantas korupsi, kita bisa.